Banyak orang kalau ngomongin kegemukan, yang dibayangkan adalah berat badan berlebih dan tampak pada badan yang besar. Kalau ngomongin kurus, yang dibayangkan mereka adalah berat badan yang ringan dan badan yang ramping. Tapi bagaimana ternyata kalau kamu bisa aja kegemukan, tapi dalam kondisi yang terlihat kurus-kurus saja? Yes, ada yang disebut skinny fat, kurus tapi gendut, atau dikenal juga dengan istilah TOFI, singkatan dari thin outside, fat inside. Di luarnya kurus, tapi di dalamnya gemuk. Kita tahu kalau terlalu gemuk itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, cuman seringkali orang berpatokan pada yang namanya berat badan ideal, berat badan normal, ataupun BMI normal saja. Padahal, apabila ditelisik lebih lanjut lagi, sebenarnya kegemukan itu dianggap tidak baik karena lemak yang berlebih di dalam tubuh. Nah, pada kenyataannya, kita bisa-bisa aja tuh, berat badannya sudah dalam kisaran ideal, berat badannya normal-normal aja, BMI-nya juga di bawah 25, tapi kadar lemak di dalam tubuhnya itu tinggi, alias berlebih. Nah, berat badan normal, tapi kok bisa ya lemaknya banyak? Di logika aja nih, berarti ada komponen lain dalam berat badan yang sedikit. Sedikit ditambah banyak kan jadinya terlihat normal ya. Apa yang sedikit? Jawabannya adalah massa otot. Jadi pada orang yang skinny fat atau TOFI tadi, dia ini massa lemaknya banyak, tapi massa ototnya sedikit. Hal ini bisa disebabkan karena udah dari sononya, atau karena metode diet yang salah. Contoh udah dari sononya ya, zaman sekarang ini kan banyak makanan yang hyper palatable, enak, murah, kalorinya tinggi, tapi tidak mengenyangkan dan tidak padat gizi. Ending-endingnya orang mudah konsumsi kebelabasan dan menambah kadar lemak tubuh. Di satu sisi, zaman now itu orang kurang gerak, sedentary. Isinya cuma duduk aja sama rebahan. Olahraga juga kagak sama sekali. Massa ototnya pun rendah. Jadilah kombinasi keduanya. Kadar lemaknya tinggi, tapi massa ototnya rendah. Kalau yang dimaksud gara-gara dietnya gimana nih? Nah, ini bisa aja nih terjadi pada orang yang lagi diet, yang mungkin memulai dari kegemukan. Pas gemuk, fokus mereka adanya di defisit kalori, tapi tidak dilakukan dengan metode yang baik dan benar. Bisa aja, mereka defisit kalori tapi crash dieting. Kalorinya sedikit sekali. Bisa juga, mereka defisit kalori tapi tidak memperhatikan asupan protein. Selain itu, mereka defisit kalori tapi tidak dilengkapi olahraga. Bisa juga, mereka defisit kalori tapi olahraganya hanya fokus ke kardio aja, tidak mau melakukan angkat beban sama sekali. Nah, selama defisit kalori, memang nantinya massa lemak akan berkurang. Tapi apabila defisitnya tidak benar, massa otot juga beresiko turun. Ketika massa otot turun, laju metabolisme kan juga berkurang tuh, karena level kebugaran menurun yang berdampak pada semakin sedikitnya aktivitas fisik yang bisa kamu lakukan dalam sehari, yang ending-endingnya bikin bakar kalori makin sedikit, serta penurunan basal metabolic rate, karena otot sendiri membakar sekitar 14 kalori per hari tanpa kamu ngapa-ngapain. Contohnya kalau kamu kehilangan sekitar 3 kg otot, ya berarti kamu itu kehilangan pembakaran kalori sekitar 42 kalori per hari dari hanya untuk biaya memelihara otot saja. Nah, kejadiannya nih, pas nurunin lemak, defisit tuh, lemaknya turun belum sampai kadar sehat. Tapi karena massa ototnya turun, pembakaran kalorinya lama-kelamaan menipis. Mau defisit, harus makan terlalu sedikit, akhirnya nggak kuat, bablas. Nah, pas bablas, lemaknya naik lagi. Masalahnya, massa ototnya nggak banyak naik, yang naik dominan lemak doang. Jadi pas weight regain atau beratnya naik lagi, mayoritas yang naik lemak. Udah beratnya naik, panik, diet-dietan lagi. Dietnya tetap nggak dibenerin, atau mungkin malah hopeless cari cara yang lain, misalnya cobain obat pelangsing, teh daun jati Cina, atau apapun itu tanpa memperbaiki akar masalahnya. Jadinya berat badan turun, tapi lagi-lagi ototnya turun lagi juga. Nanti lama-lama nggak kuat lagi, weight regain lagi, dan seterusnya berulang terus dan lama-kelamaan orang tersebut akan punya berat badan yang sama, tapi massa ototnya lebih sedikit dan massa lemaknya lebih banyak, karena siklus yoyo diet ini. Jadinya ya skinny fat tadi, TOFI tadi. Nah tentunya kamu nggak mau ya ada dalam posisi seperti ini. Lalu parameter apa sih yang lebih baik daripada sekedar memantau timbangan dan berat badan semata, supaya kita ini tidak masuk ke dalam golongan skinny fat? Nah kita mau kejar dua hal ini. Yang pertama usahakan kadar lemak kita berada di kisaran normal alias healthy range, dan massa otot kita bisa tinggi di atas rata-rata orang pada umumnya. Patokannya dari mana nih? Nah untuk kadar lemak sendiri kita bisa lihat tabel berikut ini. Kamu bisa kejar supaya kadar lemak kamu ada di kisaran healthy range ini. Tidak terlalu berlebih, tapi tidak juga terlalu rendah. Nah, mungkin kamu bertanya nih, gimana terus cara ngukur kadar lemak? Sebenarnya ada beberapa cara, contohnya dengan timbangan BIA.
body fat caliper, dan juga menggunakan alat seperti DEXA scanner dan juga bot-pot. Tapi untuk timbangan BIA sendiri, ini tidak terlalu akurat. Apalagi kalau kamu pakainya beli timbangan di e-commerce yang murah-murah seperti itu ya. Yang lebih akurat, harganya sangat mahal timbangan seperti ini. Bisa dapat mobil bekas. So, kamu nggak perlu sih timbangan seperti ini ya. Kalau body fat caliper sendiri, itu murah, beberapa puluh ribu sudah dapat. Tapi nggak semua orang bisa pakai dengan benar. Kalau alat seperti DEXA scanner, bot-pot, sayangnya sulit ditemui di Indonesia dan biayanya juga mahal. Tidak perlulah sekedar untuk tahu kadar lemak tubuh pakai cara seperti ini. Untuk estimasi saja nih, ada dua cara yang bisa kamu pakai di rumah. Yang pertama pakai Nevisil Method namanya. Googling aja metode ini di internet, nanti keluar kalkulatornya. Kamu tinggal memasukkan beberapa lingkar tubuh yang diminta, nanti estimasi body fat kamu akan keluar. Jurnal sendiri mengatakan hasil perhitungan dengan metode ini memunculkan body fat yang lebih rendah dari seharusnya pada pria dan lebih tinggi dari seharusnya pada wanita. Tapi nggak apa-apa lah buat estimasi aja nih, karena patokannya lingkar tubuh, saya rasa untuk mengukur penurunan ataupun kenaikan body fat pada general population bisa cukup diandalkan. Untuk cara kedua, lebih mudah lagi, nggak perlu alat, lihat kaca aja, cukup. Nah, kamu bisa googling di Google Image seperti itu ya, body fat man atau body fat woman. Nanti keluar tuh estimasi gambar body fat seseorang seperti apa di level tertentu. Saya nggak masukkan gambarnya di sini ya, takutnya kena copyright. Tapi saya ada estimasi gambar juga ala diet santuy persentase body fat seseorang seperti apa. Simpelnya kamu bisa lihat aja gambar ini ya. Perbedaannya ada di jumlah lemak di tubuh dan juga keterlihatan definisi otot. Nah, kamu bisa lihat aja kira-kira kamu berapa dari gambar ini body fatnya. Jadi kalau berdasarkan cara-cara yang gue sampaikan, kira-kira body fat kamu sekarang berapa nih? Coba tulis di kolom komentar ya, aku mau tahu. Nah, kalau body fat udah tahu patokannya, untuk otot gimana nih taunya? Nah, untuk otot sendiri ada beberapa cara untuk mengetahui apakah massa otot kamu sudah lumayan atau belum. Yang pertama biasanya orang lihat timbangan BIA juga seperti tadi ya, tapi sayangnya hasilnya sekali lagi itu kurang akurat. Bisa-bisa bikin galau, karena otot sendiri itu naiknya lama, sedangkan angka di BIA ini bisa berubah hanya karena jadwal olahraga kamu berubah, hidrasi kamu berubah, dan makanan kamu berubah juga. So, buat ukur otot, better pakai dua cara lain yang akan aku sampaikan ini. Nah, cara yang kedua, karena kamu sudah tahu body fat kamu bisa menggunakan kalkulator Fat Free Mass Index, FFMI disingkatnya. Kamu bisa googling aja kalkulator FFMI ini di internet. Nantinya, kamu bisa tahu fat free mass kamu alias berat selain lemak di tubuh kamu itu untuk tinggi badan kamu tergolong baik atau tidak. Patokannya ini nih. Nah, disarankan untuk pria coba target ya FFMI di atas 20 dan untuk wanita di atas 16,5. Kalau kamu masih di bawah ini, masih bisa diimprove lagi massa ototnya. Apalagi kalau sampai skinny, better segera menambah massa otot. Terus yang terakhir, cara ketiga adalah dengan menggunakan patokan standar kekuatan. Otot adalah penggerak tubuh. Semakin banyak otot, maka semakin banyak juga kamu bisa mengangkat suatu beban. Oleh sebab itu, kekuatan bisa dijadikan patokan untuk mengukur massa otot kamu itu banyak atau tidak. Nah, sebenarnya standar kekuatan sendiri itu arbitrary numbers, alias tidak ada standar resminya. Hanya berdasarkan kumpulan data-data orang saja ya, dan dilihat sebarannya seperti apa. Tapi dari sini, at least kamu bisa tahu, dibandingkan mayoritas orang yang melatih otot di dunia ini, kekuatan kamu itu seperti apa. Salah satu yang bisa kamu pakai adalah situs Symmetric Strength. Caranya gampang, kalau sudah masuk situsnya tinggal pilih metrik aja biar satunya dalam kilogram, terus masukkan aja gerakan-gerakan yang mau kamu bandingkan. Supaya menyeluruh, bisa melihat massa otot di seluruh tubuh, masukkan 6 pattern gerakan ini. Yang pertama horizontal push, misalnya bench press, vertical push, misalnya overhead press, vertical pull juga, misalnya pull up, horizontal pull, misalnya penlay row, dan juga knee dominant movement seperti squat dan hip dominant movement seperti deadlift. Nah, terus masukkan aja jenis kelamin kamu, berat badan kamu, dan usia kamu. Lalu tinggal kamu masukkan aja tuh, bisa angkat berapa kilogram dan berapa repetisi di tiap gerakannya. Nah, nantinya akan muncul tuh perbandingan kamu dengan orang lain. Gerakan mana yang termasuk kuat dan gerakan mana yang masih kurang, seperti itu. Serta kamu juga bisa lihat nih dari segi ototnya, area mana yang ketinggalan dan area mana yang sudah kuat. Nah, contohnya di gambar ini kelihatan nih, lower body-nya kurang gitu ya dibanding upper body-nya. Mungkin karena malas latihan kaki, jadi gerakan yang pakai otot kaki macam squat dan deadlift angkatannya rendah, seperti itu. Nah, di Symmetric Strength sendiri, kamu akan digolongkan jadi beberapa kategori. Ini aku pakai contoh untuk angkatan squat cowok berat 60 kg, usia 25 tahun ya. Kategorinya, untrained, itu artinya kekuatanmu kayak orang yang nggak pernah latihan. Novice, itu artinya kekuatanmu lebih besar daripada mayoritas orang yang kagak pernah latihan. Intermediate, itu artinya kekuatanmu sudah kayak orang nge-gym pada umumnya. Aku sendiri lihat orang-orang di gymku ya, yang rajin, kelihatannya rata-rata ada di sini, di intermediate. Proficient, artinya sudah lebih kuat dari mayoritas orang yang hobi nge-gym pada umumnya. Advance, ini artinya sudah kuat banget nih. Kalau di gym-gym biasa, ini sudah tergolong golongan orang yang paling kuat. Ini udah layak lah ikut lomba-lomba kekuatan skala kecil, skala lokal seperti itu ya. Sudah cukup bersaing. Udah latihan bertahun-tahun ini biasanya kalau sudah advance. Exceptional, artinya super kuat. Udah menghabiskan mayoritas usia dewasanya buat latihan kekuatan.
Buat orang yang nggak pakai drugs, di skala ini bisa jadi merupakan kapasitas genetik mepet-mepet atas gitu ya. Sudah sulit berkembang lagi kalau sudah eksepsional ini. Nah, di atasnya ini ada elite. Ini artinya sudah mulai nggak manusiawi kekuatannya. Bisa jadi dapat tempat juara di tingkat nasional. Dan di atasnya elite sudah ada kelas world class. Ini sudah level dewa lah, juara dunia ada di level-level ini. Nah, kalau kamu general population gitu ya, yang sekedar olahraga untuk jaga kesehatan, angkat beban buat bentuk-bentuk otot dikit gitu ya, kamu bisa masuk ke intermediate itu sudah bagus banget. Artinya kamu sudah lebih kuat dari kebanyakan orang di dunia ini yang mereka latihan kekuatan aja kagak. Masa ototmu tidak sedikit kalau kamu bisa masuk ke intermediate. Sudah lumayan banyak juga. Minimal ya bisa masuk novice lah, tapi ya sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi. Yang kamu nggak mau, kamu berada di bawah level untrained, alias separ, sampai nggak ada di tabel nih. Ini artinya masa ototmu bisa jadi rendah. Yang jelas, kamu masih lemah. Makanya latihan beban ya, biar kekuatan bisa naik dan masa otot bisa naik. Nah, sekarang udah ada patokan ya, body fat yang oke seperti apa, masa otot yang oke seperti apa. Yuk kejar komposisi tubuh yang lebih ideal, masa lemaknya bisa terkontrol, masa ototnya bisa meningkat. Gimana nih caranya? Nah, next 2 video akan aku terangkan caranya ya. Nanti aku bahas soal pola makannya dan juga soal pola olahraganya. So, stay tune ya biar nggak ketinggalan. Dan tonton juga playlist Skinny Fat dari awal kalau belum.